Assalamualaikum anak-anak kelas 2 SDI Cikal Harapan 2. Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan ceria. Nah, siap untuk belajar kan hari ini? Nah, tentunya anak-anak sudah melakukan pembiasaan baik. Yang pertama, seperti biasa, berwudu. Kemudian yang kedua, anak-anak silahkan melakukan sholat duha. Kemudian yang terakhir yaitu silahkan anak-anak menghafal surat pendek. Nah, untuk minggu ini anak-anak cukup menghafal surat Al-Lahab dengan Bunda di rumah saja ya. Mari anak-anak kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahilah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Nah, anak-anak, kita akan belajar PPKN. Tema 2B, subtema 4, pembelajaran 2, 5, dan 6. Nah, sudah siap kan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini? Nah, apa sih yang akan kita pelajari? Nah, kita akan mempelajari sikap sesuai aturan di tempat wisata. Di tempat wisata. Tujuan pembelajaran kali ini, anak-anak diharapkan mampu yang pertama, memahami aturan di tempat wisata. Yang kedua, memahami akibat tidak mematuhi aturan. Yang ketiga, menjelaskan aturan dalam permainan. Keempat, memahami aturan saat bermain di air. Dan yang kelima, menentukan sikap yang sesuai aturan saat di taman air. Kemudian yang keenam, memahami aturan saat berwisata ke tempat bersejarah. Yang ketujuh, menuliskan aturan benda-benda di rumah. Nah, itu dia yang akan kita pelajari pada hari ini. Ayo membaca. Pengalaman Anto yang tidak menyenangkan. Hari itu, ibu guru mengajak murid-murid ke taman bunga. Murid-murid diajak untuk mengenal tanaman. Saat berkunjung di taman bunga, Anto dan Dian memisahkan diri. Tiba-tiba terdengar suara pot pecah. Ternyata itu ulah Anto dan Dian. Karena bercanda, Anto menginjak pot hingga pecah. Anto merasa bersalah. Anto lalu meminta maaf kepada petugas taman bunga. Petugas menasihati Anto untuk tidak bercanda lagi. Nah, perhatikan gambar di samping. Gambar Anto menginjak pot bunga karena bercanda dengan Dian. Nah, itu tidak perlu anak-anak lakukan ya, karena hal tersebut tidak baik. Nah, untuk mengetahuinya, anak-anak bisa buka halaman 128 pada buku paket kalian. Nah, anak-anak, bagaimana sikapmu mengenai pertanyaan di bawah? Yang pertama, mematuhi aturan. Nah, bagaimana? Betul sekali, harus kalian lakukan. Yang B, memetik bunga di taman. Iya, jangan kalian lakukan ya. Yang C, mendengarkan petunjuk petugas. Nah, ini kalian lakukan ya. Yang D, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini juga kalian lakukan ya. Kemudian yang E, berlari menginjak rerumputan. Nah, itu tidak perlu kalian lakukan ya. Yang F,
mengantri sesuai giliran. Nah, itu harus kalian budayakan. Yang G, mencoret-coret batang pohon. Nah, itu tidak perlu kalian lakukan. Nah, anak-anak, di sini sikap baik dan sikap tidak baik anak-anak pasti sudah bisa membedakannya ya. Mari kita lanjut membaca. Dengan judul Bermain di Taman Air. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar suasana wisata di taman air. Nah, banyak orang yang berwisata ke taman air. Di sana ada banyak permainan air. Ada meriam air, seluncuran, pancuran, dan ember air. Semua pengunjung asik bermain di taman air. Namun, ada peraturan yang harus dipatuhi. Peraturan harus dipatuhi agar semuanya nyaman dan aman bermain di taman air. Nah, perhatikan gambar di samping. Gambar di samping yaitu gambar bermain seluncuran di taman air. Nah, setiap tempat wisata memiliki aturan tersendiri. Aturan tersebut harus kita patuhi, oke? Nah, anak-anak, ini dia contoh peraturan-peraturan itu adalah tidak berlari-lari di tepi kolam yang licin, tidak bercanda saat meluncur dari ketinggian, tidak makan minum saat di kolam, tidak membuang sampah sembarangan. Perhatikan gambar di samping. Gambar bermain lempar bola di taman air. Ino dan teman-teman bermain lempar bola di kolam renang. Mereka bermain dengan bersemangat, namun karena harus patuh pada peraturan. Nah, anak-anak di sini juga pasti patuh pada peraturan, baik peraturan dari rumah atau di sekolah ya. Ayo kita cari tahu anak-anak. Yang pertama, tidak mengganggu pengunjung lain. Nah, benar sekali. Kemudian, yang kedua, boleh melempar pengunjung lain dengan bola. Nah, jangan lakukan ya. Kemudian berteriak dengan sekeras-kerasnya, itu juga tidak boleh kalian lakukan. Kemudian, yang keempat, tidak bermain di kolam yang ramai pengunjung. Nah, itu benar sekali. Kemudian, tidak buang air di dalam kolam. Pipis tidak boleh ya. Kemudian yang keenam, bermain di kolam yang dangkal. Nah, itu benar sekali. Nah, di sini anak-anak pasti sudah tahu ya hal yang harus kalian lakukan dan kalian yang tidak lakukan. Ayo mendengarkan. Nah, anak-anak dengarkan ibu guru bercerita dengan judul Berwisata ke Tempat Bersejarah. Berwisata di tempat bersejarah sangat mengasyikkan. Di sana, kita tahu sejarah bangsa Indonesia. Contoh tempat bersejarah adalah museum dan tempat ibadah. Nah, perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan gambar berwisata di museum. Di tempat wisata bersejarah, kita harus patuhi aturan. Kita tidak boleh bermain atau bercanda di sana. Di sana, banyak benda-benda berharga dan langka. Benda-benda itu harus dijaga agar tidak rusak. Nah, perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah dilarang mencoret-coret candi ya. Nah, itu adalah monumen bersejarah. Bila ingin bermain, bermainlah di halaman. Biasanya,
Tempat wisata bersejarah dilengkapi dengan halaman yang luas. Perhatikan gambar di samping. Nah, anak-anak, gambar tersebut adalah gambar bermain di tempat wisata. Indonesia memiliki banyak tempat wisata bersejarah. Selain bermain, kita juga dapat menambah ilmu pengetahuan. Nah, sudahkah kalian ke tempat bersejarah? Untuk sekarang di rumah saja dulu ya, karena itu lebih baik untuk menjaga diri kita dari virus COVID-19. Nah, anak-anak, kita isi sikap yang tepat sesuai pertanyaan berikut. Yang pertama, saat di tempat wisata bersejarah kita harus benar sekali tertib. Yang kedua, kita titik-titik menyentuh benda-benda langka di museum. Ya, benar sekali, tidak boleh. Yang ketiga, kita titik-titik menjaga benda-benda berharga di museum agar tetap lestari. Ya, benar sekali, harus ikut. Yang keempat, dengan membeli tiket masuk, kita membantu biaya perawatan tempat wisata bersejarah. Nah, tepat sekali. Jadi, anak-anak sudah bisa mengisi soal rumpang pada kalimat berikut. Kini aku tahu. Aturan di tempat wisata harus ditaati. Aturan dibuat agar benda-benda di tempat wisata tidak rusak. Aturan dibuat agar pengunjung nyaman. Tempat wisata merupakan tempat refreshing. Bermain di tempat wisata harus mematuhi aturan. Aturan di tempat bersejarah bertujuan agar menjaga benda-benda dari kerusakan. Pergi berwisata tidak harus mengeluarkan uang yang banyak. Nah, salah satunya wisata di tempat bersejarah ya. Jadi, selain tidak mengeluarkan uang banyak, kalian juga lebih mendapatkan banyak pengalaman tentunya. Nah, alhamdulillah, kita sudah pada penghujung pembelajaran. Terima kasih anak-anak. Kita bertemu lagi di pembelajaran PPKN berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja, dan ingat, mengerjakan tugas kalian ya. Ingat, nilai yang membutuhkan adalah kalian sendiri. Jadi, Ibu harap kerjakan tugas sesuai petunjuk dan tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.